pengen suasana baru gitu, pindah lagi, tapi masih di daerah Depok juga gitu. Dan itu mulai akhirnya ada yang manggil ke hotel, ada dengan harga sekian. Aduh, seneng banget ya gitu. Akhirnya ada yang manggil ke hotel dengan harga sekian, ya udah akhirnya berlanjut kesenangan, nggak mau kerja. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu semuanya. Nah, ketemu lagi dengan kita, dua cantik. Kalau sebelumnya Bukan trio util ya. jangan, trio util udah almarhum kadaluarsa. Expired. Udah expired, soalnya yang trio util gak laku di YouTube, lakunya yang dua cantik. Jadi kita sekarang lagi mau collab lagi. Iya, terima kasih karena kalian ya Weko, kalian sudah mensupport channel ini dengan memberikan apresiasi, memberikan subscribe kalian, karena seperti itu kan gratis ya guys. Jadi kalian harus subscribe sekarang juga untuk melihat dua cantik ini tampil lagi di layar handphone kalian, agar kita bikin video lebih semangat lagi. Nah, sekarang karena kemarin kalian itu sempat ternganga-nganga nih dengan pengalaman-pengalaman yang ada di KIK. Aku panggilnya KIK aja ya. Kalau KIK itu kayak gimana gitu, lebih KIK lebih cantik gitu ya. Kenapa? Gitu. Aku tuh kalau misalnya bikin video untuk 1000 viewers itu butuh waktu 2 harian. Tapi kalau Dese, udah nggak nyampe 12 jam udah 100.000, udah 1000 lebih. Jadi aku kayak, ini apa yang menarik? Nah, ternyata pas aku ulik-ulik, wow, ada yang menarik juga. Dan sudah ada juga beberapa pertanyaan dari penggemarnya KIK yang sudah masuk di kolom komentar. Nanti aku akan coba tanyakan juga. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke pengalaman dia dalam bekerja. Ya. Kerjanya kerja bener atau kerja dalam tanda kutip? Tanda kutip aja, nggak apa-apa. Karena ini adalah channel dewasa. Yang nonton dari data statistiknya itu umur 21 ke 35. Jadi kelas ini ya dewasa ya. Oke. Tapi aku sebelum ke yang panas-panas, kita pemanasan dulu biar dikit-dikit dulu. Kita dari bawah dulu, terus naik ke atas gitu ya. Ya, Kak, boleh diceritain nggak? Kan yang saya tahu kakak itu pernah bekerja menjadi apa ya? Mungkin kasarnya kita nyebutnya kayak pembantu gitu. Bener atau enggak? Oke, gimana, bisa diceritain nggak? Dari awalnya mungkin ibu siapa atau gimana? Pembantu itu tuh awal mula ke Jakarta tahun 93. Tahun 93 awal ke Jakarta, 93. Berarti langsung menjadi pembantu. Ya, itu bukan pembantu sebenarnya, itu kayak konveksi gitu. Jadi kayak bikin kaos atau bikin apa gitu. Jadi terus aku diajak pamanku kerja di sana. Dulu tahun 93 itu gajinya masih Rp20.000 sebulan. Terus ya mic masih ada. Takutnya udah hilang. Ternyata bagus, pintar. Terus ke bawah dong jatuh. 20.000 sebulan. Jadi gajinya tuh 20.000. Waktu itu tuh emang belum besar ya gajinya, karena tahun 93 itu masih wajar lah mungkin, karena aku juga baru pertama kali ke Jakarta di situ. Jadi di situ tuh banyak, karena waktu itu umur juga nentuin, aku belum ngerti banget tentang kerjaan teman kerja aku tuh seperti apa gitu. Jadi dulu tuh aku aku satu-satunya anak kecil di antara sekian banyak yang kerja, perempuan, cowok, cewek campur. Waktu umur berapa itu? 9 tahunan lah, kelas 3 SD. Karena aku lagi libur sekolah waktu itu. Enggak, maksudnya aku pengen tahu, maksudnya lagi liburan sekolah ke Jakarta, kerja apa gimana maksudnya? Kerja, jadi aku lagi liburan. Emang dari kecil tuh udah kerja. Kalau di kampung itu kita kerja, dari kecil tuh udah kerja. Jadi pas waktu kelas 3 SD itu udah, karena di kampung dulu mikir, kita buat jajan aja susah, buat makan aja susah gitu kan. Makan aja dulu kan kita sama ya yang nggak layak gitulah. Akhirnya ya aku pikir ya udah kerja aja lah, ikut paman ke Jakarta gitu. Jadi akhirnya udah kerja di sana gitu. Umur 9 tahun, nggak lama sih, sampai lebaran, karena waktu itu berapa bulan gitu sampai lebaran pulang. Akhirnya nggak mau sekolah lagi karena udah keenakan kerja. Udah punya uang sendiri, mungkin beli apa-apa. Yang aku pikir gini mungkin ya, Kak Ika waktu dulu di kampung kayak mungkin hidupnya serba kekurangan, anggaplah ya, kekurangan banget. Dan ketika
kerja, dapat uang, alhamdulillah bisa lebih baik bisa daripada lebih di baik, kampung. bisa beli apa-apa sendiri, bisa beli sendiri gitu, gitu. bisa makan enak, istilahnya gitu. Dan itu justru membuat kayak lebih nyaman kayak gitu. Lebih nyaman, akhirnya ya udah kerja aja. Seperti itu. Jadi kita adalah cewek-cewek pejuang Pejuang hidup. Jadi kita semangat. Makanya kalian juga harus semangat untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Nah sekarang Komen. Dan komen juga. Nanti ada pertanyaan buat Nanti kita bikin sesi tanya jawab ya kalau ada ini ya. Oh, iya. Apa kayak Q&A kayak gitu. Nah sekarang aku mau nanya lagi kak, setelah kakak akhirnya pulang ke kampung, nah itu kan ibaratnya tuh kakak masih kerjanya apa ya, di bidang-bidang kasar. Bukan kasar sih aku nyebutnya Kasar karena model bangunan, bukan kasar dalam tanda kutip apa, maksudnya kerja kasar gitu, kerja bangunan. Tolong jelaskan, katanya pernah kerja kasar di bangunan, dan aku kan udah pernah dengar ceritanya ya. Aku pikir tuh kayak itu kerjanya di bagian bangunan, mungkin kayak di bagian penulisan, penjualan, kayak harganya ini berapa gitu. Tapi ternyata dia yang akan menceritakannya. Nggak, jadi dulu tuh kan dulu kan kata orang tua tuh kita boleh seperti ini, tapi harus bisa kerjaan cowok juga gitu. Jadi harus bisa kerjaan cowok juga, dan akhirnya ikutlah sama kakak ipar sama adikku yang cowok, kerjanya sama mereka bertiga, karena kalau ada mereka aku bisa kebantu, karena dulu kan kita ngegali tanah itu hitungannya per meter, jadi borongan sebutannya. Jadi borongan, jadi dapat semeter sekian ribu gitu. Jadi aku dibantu sama adikku sama kakak iparku, jadi kalau nggak kuat mereka bisa bantuin aku gitu. Mungkin biar ngejar target kalau misalnya. Ya karena kalau borongan itu kan kita bukan kayak harian. Kalau harian kita kan kerja malas pun ibaratnya kerja santai pun tetap digaji. Kalau borongan itu kan kita harus kerja keras supaya kita dapat apa yang supaya sesuai dengan target kita gitu. Justru malah mungkin kalau misalnya nggak sampai dapatnya sedikit. Jadi harus seumpama sehari di dalam hitungan rendahnya kita harus dapat 7 meter nih gitu satu orang. Nah itu jadi kita harus dapat 7 meter kayak apa sih? Kan ada yang kayak kapak tuh yang runcing itu ya, balencong kalau orang sudah bilang, balencong itu buat apa sih, maluin tanah-tanah keras kayak gitu. Dulu tanganku sampai pada lecet, cuman nggak sedih sih karena emang dulu belum ngerti banget, jadi ya udah ikutin kerja aja sama anak-anak cowok, karena kan kita juga ngerasa ya udah emang kerjaan cowok gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pikir sedih sebenarnya nggak sedih. Nggak sedih. Ibaratnya gini, apa ya? Karena dengan kita bekerja seperti itu, justru badan kita lebih sehat gitu kan. Cuma mungkin tapi nggak berotot juga aku dari dulu, ya begini-begini aja. Nggak ada otot. Udah takdir Tuhan kali ya. Nggak keker atau gimana gitu, enggak. Oke. Terus kan itu aku pikir kalau misalnya jadi apa ya, membantu di konveksi atau misalnya menggali tanah itu, aku pikir itu kerjaannya yang kayak butuh tenaga ekstra. Banget. Nah, dan kita kumpulnya tuh sama cowok semua, nggak ada cewek, jadi semua cowok. Dan dalam keadaan kumpul semua cowok itu, dalam kerjaan pun sudah cowok seperti ini. Iya, aku dipanggilnya mami dulu. Oh, jadi mami, semua cowok udah, mami jangan capek-capek mami gitu. Jadi manggilnya mami, aku nggak ngerti mami apa. Oh, jadi dulu pun maksudnya meskipun kakak udah seperti ini, udah dipanggil mami, tapi ternyata orang masih kayak respect gitu ya, tetap. Karena kan teman-temanku semua, maksudnya orang-orang kampung gitu. Oh. Jadi udah tahu, udah tahu banget lah. Udah tahu buruk, udah tahu maksudnya ya udah aku emang seperti ini gitu. Nggak bisa nggak dibuat-buat gitu. Oke. Nah, itu kan kerjaan yang relatif menguras tenaga lebih banyak. Nah, sekarang kakak kan juga pindah ke pekerjaan yang dimana tenaganya tidak butuh tenaga yang ekstra, maksudnya contohnya kayak make up gitu kan. Make up udah setelah sekian lama tahun kesinian gitu. Kalau dulu kan sempat jadi pembantu rumah tangga juga tahun 95 itu. Aku kerja jadi pembantu rumah tangga di Jakarta Selatan, Ragunan tepatnya, tahun 95 sampai awal-awal 98 lah. Gajinya 50.000 sebulan, jadi di orang kaya, satu orang kaya, jadi aku kerja di situ untuk ngurus taman, nyuci mobil gitu. Anaknya satu, aku sempat naksir sama anaknya karena ganteng banget. Ada pengalaman naksir sama anak majikan karena ganteng banget. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kita tidak memaksa dia ya. Enggak, cuman ada perasaan suka, wajar, manusia punya rasa suka ya, nggak apa-apa. Ada deg-degan aja gitu. Ya. Kalau ketemu dia itu kayak ada something. Aduh, apa gitu ya. Aduh, pengen apa gitu ya yang berbeda. Oke. Kakak berarti terjun ke dunia make up atau ke dunia yang anggaplah itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Kalau aku boleh tahu,
kan ibaratnya kakak dulu nggak tahu nih dunia waria seperti apa. Biasanya orang waria itu ngapain kerjanya gitu kan, sampai yang ibaratnya mangkal-mangkal kayak gitu kan. Berarti kakak belum tahu nih. Belum. Nah, lebih tahu duluan tentang make up atau lebih tahu duluan tentang kewariaan? Nggak tahu dua-duanya. Iya kan akhirnya kakak tahu. Karena tuh. kita nggak tahu sebutan waria, taunya pokoknya anak-anak bilangnya banci gitu, nggak tahu sampai waria harus dandan kayak perempuan gitu, nggak mikir sampai ke situ. Kalau misalnya kakak ditanya, kakak lebih duluan ikut make upan atau lebih duluan ketemu dengan teman-teman bencong yang lebih banyak, itu yang mana? Bareng Oh, jadi ketemu make up baru ketemu sama teman-teman kayak aku gitu. Oh, berarti make up dulu baru perkenalan, maksudnya memperkenalkan ke dunia yang kita ngerasa ya Dunia kita banget Oke. gitu. Kalau dulu aku masih bergaul sama cowok-cowok biasa, sama pokoknya semuanya sampai tahun, dari kerja bangunan dulu itu sampai tahun 2000. Dulu sempat sama teman-temanku juga pernah kerja di salah satu kampus juga di Jakarta Barat. Jadi kita jadi pelayannya gitu di kampus itu gitu. Jadi itu masih tahun 90-an, 90 ke atas, belum masuk ke 2000. Nah, 2000 baru aku pindah ke Depok, itu mulai dikenalin. Waktu itu aku ngurus di Depok, terus ada ibu-ibu minta bantuan, bukan minta bantuan, nawarin, kamu mau nggak ikut sama adikku? Adikku bos makeup gitu, jadi kamu ikut makeup sama dia, kayaknya kamu cocok deh katanya gitu, karena kamu seperti ini gitu. Akhirnya dikenalin, akhirnya udah ikut syuting. Nah, mulai di situ kenalan dengan ibaratnya satu bencong ke bencong lain kayak gitu, akhirnya bareng-bareng. Karena kan satu tim itu ada berapa tim gitu ada, dan semua rata-rata makeup itu ya orang-orang kayak kita, banci gitu, waria gitu rata-rata. Karena kita lebih ahli di situ ya guys. Kan kita bisa nyaman itu, kerja di film itu orang-orangnya juga Asik, enjoy ya. nggak pernah ngejudge lu waria, lu banci, lu nggak pernah. Yang penting lu kerja, ya udah kerjain tugas lu dengan baik gitu, nggak pernah mereka nggak pernah mandang mereka itu dari gender, nggak pernah. Gender, dari agama juga mungkin nggak. Pokoknya kalau dikerja di film tuh nggak ada gender, agama tuh nggak di ini. Berarti pemikirannya udah lebih luas ya. Nah, sekarang aku pengen tanya, kakak kan juga pernah terjun ke dunia malam. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam. Nah, itu awal. Sampai sekarang juga masih. Oh, sampai sebenarnya masih. Jadi kalau yang mau langsung komen atau inbox atau DM ke Instagram aku, nanti aku kasih kontaknya. Kalau aku, tapi gini, kalian tuh kalau mau nge-DM, kalau mau kenalan sama orang yang ada di channel ini, pertama DM dulu. Setelah DM kirim foto minimal 3. Nanti aku kasih ke orangnya. Nih ada orang ini yang suka gitu. Ngerti nggak sih? Mau tiba-tiba. Mau apa? Mau bikin apa? Profil banget ya, sekalian bertelepon, alamat rumah, RT RW gitu, enggak. Nah, oke. Gimana awalnya kakak bisa kenal dengan orang-orang yang kerja di dunia malam dan bisa merasakan kerja di dunia malam, gimana awalnya? Awalnya itu dulu kan, terus kalau lagi libur syuting tuh diajak sama bosku. Kita nongkrong yuk di tempat ini gitu, yang aku dulu awal diceritain Depok dulu. Bukan niat, aduh aku pengen jadi kerja di dunia malam, jadi aku nanya-nanya di mana, justru malah dari sebenarnya main dulu ya. Main dulu, jadi kita nongkrong yuk di tempat ini gitu, tempatnya waria-waria nongkrong gitu. Ya udah ikut ke dangdutan, nonton dangdutan gitu kan, karena banyak teman-teman waria juga di sana. Diajakin mulai dari situ. Enak juga kalau libur nggak lagi kerja gitu, kita bisa nyari duit lagi, nongkrong gitu dengan di pinggir-pinggir, di jalan, di rel, di dangdutan gitu, jadi dapat duit lumayan buat jajan gitu. Dia mulai dari situ, mulai kenal kesini seperti ini. Akhirnya tahun 99 awal mula punya handphone aku tahun berapa ya, tahun 99 kan, zaman BlackBerry dulu. Kan dulu ada Facebook, dulu, tahun 1990 Twitter juga mulai ada. Nah, udah akhirnya mulai di situ, menjajakan dirinya mulai di situ. Menjajakan dirinya maksudnya pertama itu memang dari sosmed dulu, baru setelah dapat dari sosmed, dari dunia langsung dulu apa gimana? Kalau di dunia langsung kan kita nongkrong. Kalau malam mangkal ibaratnya gitu, itu dunia langsung. Kalau kakak ditanya misal pertama kali nih dapat tamu yang ibaratnya kasarnya pakai kakak, setelah itu kakak dibayar, itu pertama kenal di internet dulu atau langsung aja? Langsung. Langsung. Kalau di internet kan mereka ngelihat kita seperti apa gitu, akhirnya kenalan, nego harga segini terus datang ke kosan gitu. Tapi kalau di medsos dulu lumayan harganya lebih tinggi daripada di jalanan. Kalau jalanan dulu kita 15.000 atau 20.000, di medsos bisa 50.000, 100.000 gitu dulu. Oke. Karena mungkin kalau di medsos
Kita bisa ada interaksi dulu, iya, lebih nyaman ya. terus lebih elegan juga kelihatannya gitu, nggak semurahan Di di jalan jalan gitu. Mainnya juga kan nggak di kebon. Di kosan ya Kak? Kosan dulu gitu. Jadi dulu aku berpindah-pindah kosan di Depok itu, setiap kosan pindah-pindah bukan pindah karena apa ya, karena emang udah lama terus pengen suasana baru gitu, pindah lagi, tapi masih di daerah Depok juga gitu. Dan itu mulai akhirnya ada yang manggil ke hotel, ada dengan harga sekian, aduh seneng banget ya gitu. Akhirnya ada yang manggil ke hotel dengan harga sekian, ya udah akhirnya berlanjut kesenangan nggak mau kerja. Gak apa-apa, orang kan di dunia ini ada dua, guys, gue mau tekankan kalian, di dunia itu ada dua tipe perempuan. Yang pertama ada tipe mengandalkan kecantikan, yang kedua mengandalkan keahlian. Nah, kalau kita mengandalkan kecantikan, kalau yang lain mengandalkan keahlian ya. Jadi kalau aku keahlian yang utama, karena yang cantik tuh banyak. Okay. Yang cantik tete gede banyak, banyak banget. Tapi ya banyak kalau yang cantik tete gede itu banyak kan mereka kan. Nah, yang mau nggak mau kita harus ngandelin keahlian apa yang mereka kan Simel dulu, kalau dulu tahun 2015 itu 2013 aku kan tahun 99 itu mulai di internet. Mulai hit-hitnya itu tahun 2013. Okay. Mulai naik namaku lumayan dulu di Twitter. Followernya dulu banyak sampai 23 ribuan, 24 ribuan, iya dulu. Akhirnya udah kemana-mana aja, pokoknya dipanggil kemana-mana gitu. Maksudnya kemana-mana, Jabodetabek atau Jakarta? Luar Jakarta, ke Semarang juga dipanggil dulu, sampai dulu bisa kebeli iPhone 4. Sekali ketemu sama orang itu bisa kebeli iPhone 4 gitu kan. Akhirnya ya udah kasihkan di dunia ini gitu, maksudnya kasihkan kerja di dunia ini gitu. Iya, kerja di dunia. Ya begitu ya. Oke, guys, nah sekarang untuk ceritanya untuk segmen ini kita sudahi dulu karena memang waktu yang membatasi. Tapi kalian jangan sedih karena Kak Ika akan terus banyak di channel ini, banyak sekali video yang kita sudah siapkan untuk kalian untuk mengobati kerinduan kalian terhadap Kak Ika. Makanya jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk semua video yang ada di channel ini dan share ke teman-teman kalian. Aku Sela dan Kak Ika akan kembali di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe. Dadah.